semen itu diturunin. Mereka itu berdiri setelah udah kenceng di pojok-pojok. Tapi mereka nggak bisa keluar. Tapi diemnya kayak mereka nggak sadar. Pas molen ketiga itu dinaikin, baru mereka sadar udah sampai sini. Hah? Semennya? Pas ketiga itu molennya mau diturunin, isi semennya itu sampai di sini, baru mereka sadar, teriak panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Eza. Iya, Bang Eza. Terima kasih ya, udah hadir di studio Jejak Backpacker. Di sini tadi perjalanannya aman nggak nih, Bang? Aman. Aman ya. Iya, dari Bogor tadi 2 jam. Oh, ini dari Bogor, Bang Eza. Oh, oke. Lumayan juga ya. Oke, Bang Eza. Nah, ini nanti Bang Eza ini mau menceritakan tentang apa nih, Bang? Kalau boleh tahu, spill sedikit aja dulu. Tumbal proyek. Tumbal proyek? Iya. Oh. Tumbal proyeknya tapi untuk di apartemen. Untuk di apartemen. Dan korbannya? Ada 4 orang. Oh, oke. Disimpan dulu ceritanya. Kita lanjut setelah ini, Bang Eza ya. Tapi sebelum Eza menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Eza. Wow. Tumbal proyek ini menarik banget ya, kisah tumbal proyek ini. Oke, kalau udah siap Bang Eza mungkin udah siap ya bercerita ya. Siap. Oke. Mau minum dulu gak nih? Nggak usah. Nggak usah ya. Silakan kalau gitu Bang Eza. Oke, aku kerja di 2018. Ya, itu Januari itu aku masih kerjanya di kantor. Tapi sebagai OB. Oke. Di konstruksinya tapi di kantornya tapi sebagai OB, bukan di proyeknya ya. Nah, selang beberapa bulan setelah aku kerja, mendadak mereka itu ada tender. Aku dengar dari salah satu pelaksana nguping untuk proyek di daerah Jakarta juga. Terus aku ditanyain mau gabung nggak, karena aku tidak bisa ngirim pekerja. Oke. Pelaksana kan tidak boleh ngirim pekerja untuk K3-nya. Jadi aku ditugasin untuk jadi wakilnya dia, tapi jadi mandornya. Nah, setelah beberapa bulan akhirnya aku kerja, masuklah di proyek tersebut. Itu udah kerja dan ada penyeleksian kan, karyawan-karyawan yang mau kerja di proyek tersebut. Nah, aku tinggal di salah satu bedeng. Bedengnya itu ada 4 bangunan. Ya, 4 bangunan. Itu 4 bangunan, terus subkon untuk kantornya itu gabung. Jadi bedengnya totalnya ada 3 untuk tempat tinggalnya. 3 sama yang buat kantor. Kayak subkon lah ya. Udah. Terus warungnya itu ada 4 juga. Warungnya ada 4. Oh, oke. Ada 4. Dan itu apartemennya itu ada 2 bangunan.
namanya West sama East. Yang udah jadi itu West. Aku udah masuknya udah berapa persen, sekitar ada kali ya 50%-an. Karena bangunan yang satunya udah jadi. Tapi belum full ya, masih belum ada macam-macam, masih ada railing lah ya kata kasarnya. Tugas aku itu di bagian ketiganya. Ketiganya itu tugasnya untuk ngurusin keamanan, kesehatan, terus ngurusin scaffolding yang kayak untuk yang kayak railing ya. Udah selesai. Tugas aku cuma itu, sama mengatur jadwal anak-anak. Kerja yang reguler itu jadwalnya itu jam kerjanya jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ya. Terus kalau untuk lemburnya itu kerjanya dari jam 7 malam sampai jam 10. Untuk tahap storing ada penambahan. Storing itu yang per jamnya lumayan agak gede ya kata kasarnya. Bisa per jamnya itu sekitar 35.000 kalau untuk bagian ketiganya ya. Jadi itu rebutan. Kalau yang biasa-biasanya total kita bisa. Itu kalau storing itu dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Nah, tapi kalau spesial dari storing itu dapat makan. Bukan dapat uang tapi dapat makan. Itu tugas aku untuk ngedata mereka dan ngecekin untuk kesehatannya tukang-tukang, terus ngurusin scaffoldingnya juga semuanya lah ya, railing lah ya. Udah aku kerja tuh seperti biasa. Aku dapatnya di West karena East itu masih batu-batu lah ya, masih tanah gitu. Udah aku kerja nyaman lah ya, dapatlah temen. Sebenarnya di bedeng tersebut itu aku dapetnya di lantai dasar, bukan di lantai 4. Tapi karena aku males gabung sama anak-anak ketiga, jadi aku memilih di lantai 4. Itu jadi gabung sama anak-anak dari provinsi daerah dari Cirebon. Ya, tapi dia itu tukang-tukangnya kerjanya semeraut gitu. Ya udah aku tinggal di sana. Cuma anak ketiganya cuma aku sendiri yang di lantai 4. Tapi semuanya itu pekerja. Tidurnya itu kayak ikan pepes, Bang Ale. Jadi sejajar gitu. Tapi kalau tukangnya mau enak, bawa kasur sendiri. Maksudnya kasur lipat atau tikar biar nyaman. Kalau mau pas empuk lah ya, kata kasarnya mau bawa bantal boleh, bawa sendiri karena fasilitasnya cuma bedeng sama kamar mandi aja. Dan kalau untuk warungnya itu kita bisa kasbon karena kan kita gajiannya mingguan Bang Ale. Lumayan kan kalau mingguan ya, kita aja bisa satu hari aja aku bisa dapat 350.000 karena kan aku statusnya jadi mandor ya, perwakilan dari si pelaksana. Udah, aku dapatlah kenalan 2 orang ini. Kita biasa kerja lah ya, walaupun beda divisi kerja. Nah, aku dapat di West itu enak, nyaman, nyapu, biasa ngebersihin debu-debu. Dan aku itu bukan kerja yang buat ngurusin debu yang di luar, kayak semen, puing-puing, bukan urusan aku. Cuma aku ngurusnya kalau pagi itu ngedata. Udah tuh ngedata. Habis itu selesai masuk ke kantor. Kantornya kan ada di samping proyek. Jadi aku di kantor nyiapin kayak bersihin tanaman, kamar mandi aku bersihin. Nah, abis itu siangnya baru pulang ke bedeng, makan, selesai, ya udah tuh kerja biasa aja lah ya, kayak nggak ada masalah. Nah, udah jalan beberapa bulan, di 2018 itu udah masuk pertengahan tahun. Nah, aku dapat kejadian yang aneh Bang Ale. Nah, anehnya itu aku ngeliat di lift, tapi liftnya itu belum jadi, lift yang di dalam. Mendadak aku ngeliat perempuan. Nah, itu kan bangunan itu sebenarnya belum ada pekerja tim
kebersihan perempuan dan semuanya itu lanang ya, kata kasarnya cowok semua. Mendadak ada perempuan, kirain aku orang dari luar, maksudnya mungkin orang kantor atau pelaksana juga tapi subkonnya ya, atau safety-nya ada yang cewek juga kan gitu. Kirain aku udah tuh, itu kejadiannya itu Bang Ale aku storing jam 12 malam. Karena kalau storing itu pekerja nggak terlalu banyak kan Bang Ale. Aku ngecek scaffolding, aku dapet di basement 3. Aku ngurusin basement 3 sampai basement 1. Tugas aku ditugasin sama pelaksana, lo rapiin ya. Misalnya kalau masih ada debu-debu kayak pasir, lo bersihin, dipinggirin scaffolding yang di tengah dipinggirin lah, diketembokin, nempelin. Udah tuh. Mendadak aku ada none Belanda mendadak duduk, kirain aku pekerja. Nah, none Belanda itu kok cantik ya, aku nganggapnya pelaksana atau safety, tapi kok dia pakai kayak gaun tapi crop, kayak orang mau ke pesta gitu Bang Ale. Udah tuh pakai crop, tapi di sebelah noni Belanda itu ada cewek cantik banget tapi pakai long dress, tapi long dressnya itu kayak baju tidur, tapi posisinya mereka di ujung-ujung. Di ujung-ujung. Tapi kalau yang none itu di belakang. Belakang itu posisinya, kalau yang cewek itu di dekat kayak kayak tempat mobil golf, tahu nggak? Iya. Mobil untuk kindi lah ya, yang golf itu kan kalau di proyek ada tuh buat biasa antar jemput. Kalau orang mau ngelihat unit atau mau biasa antar jemput kan, karena kalau dari lobi ke depan kan agak jauh kan, jadi pakai itu. Udah tuh, yang cewek itu sebelum aku lihat noni yang di belakang ini, si cewek ini mainin rambut. Mainin rambut, set, terus sambil nyanyinya sinden Jawa kayak gini, lingsir wangi seliramu gitu. Aku lupa ya, aku nggak tahu itu lagu apa, tapi enak banget nyayat hati. Terus aku bilang, Neng sendirian Neng? Biasalah, namanya laki ya, kalau lihat cewek gimana sih, tambah lagi kita kerja di atas jam 12. Neng, tadi bikin kopi deh Neng gitu kan. Aku kayak nganggepnya kayak biasa. Cuma dia bilang gini, kopi ya Mas, temenin Neng aja di sini, kan tugasnya Mas udah selesai. Udah dicek kan semua lantai, kata dia gitu, dengan lemah lembutnya. Ya udah, aku nyantai tuh. Terus mau ikut Neng nggak ke lantai atas? Aku diajak ke atas, ke lantai 11, di mana kata orang-orang yang di situ, yang pekerjanya bilang jangan, kalau storing itu jangan main ke lantai 11. Tapi karena aku nakal, ngikutin aja, namanya cewek ya, namanya. Pas itu malam Jumat, aku nggak itu malam Jumat kan, udahlah aku ikutin cewek itu naik tangga. Tapi aku nggak sadar itu aku dibawa ke lantai 11. Udah, mendadak ada ruangan masih kosong, itu ruangan dibawalah ke tempat yang remang-remang. Di sini aja ya Mas, kita ngobrol, kata dia gitu. Udahlah, aku ngobrol sama dia. Neng, rambutnya bagus deh, boleh nggak Mas pegang gitu kan? Boleh, kata dia gitu. Ya udah, aku pegang. Neng cantik banget sih malam ini. Aku ngeliatnya itu cantik. Ya gimana sih cewek cantik berparas, molek, badannya dada seksi, bokong bahenol, udahlah gitu. Gak kepikiran lah. Udah tuh, dia mainin rambut, aku elusin. Neng, nanti kalau gajian kita nonton yuk. Gak, aku dengan nada, boleh Mas nonton. Namanya siapa? Gitu, boleh kenalan gak? Nama aku Sunarti. Oh Sunarti,
Terus rambutnya masih di belakang. Oke. Aku usap. Neng, boleh nggak Mas pegang tangan? Aku boleh. Aku pegang tuh tangannya putih banget, gak kepikiran itu pucet gitu. Aku ngelihatnya itu putih banget gitu kan, lembut. Tapi nggak, kok aku berpikirannya gini, kok tangannya dingin ya? Itu, aku udah mulai tuh. Terus aku bilang, Neng sakit? Enggak sakit. Udah tuh, nggak sakit ya Neng? Enggak, kenapa emang? Ya udah aku pegang tuh tangannya. Nggak apa-apa sih, boleh dikremes-kremesin nggak? Ih, kata dia ngomongnya, ih Mas genit deh kata dia. Ya udah tuh, udah dipegang. Mendadak dia gini, Neng kayaknya gerah deh. Gerah. Ya udah, dikedepanin aja. Iya kayaknya di belakang gerah deh. Mas aja deh yang Ngedepanin rambutnya. ngedepanin. Aku Neng aja, nggak sopan kan, kita bukan muhrim. Apaan kalau bilang bukan muhrim, Mas aja genit sama Neng kata dia. Udah nggak ada siapa-siapa gitu, cuma Mas sama aku aja yang tahu. Ya udahlah, aku rapiin tuh rambutnya ke depanin. Nggak ngeh. Udah tuh pas dikedepanin aku nyantai. Aku pegang dari kepala, Neng boleh nggak Mas pegang kepala Neng? Boleh. Ya udah. Tapi Neng boleh nggak Mas sambil nyanyi lanjutin lagi tuh Sir Wengi. Ih suaranya syahdu deh. Pas aku pegang belakang, ternyata di belakang punggungnya itu bolong. Bolong tapi tangan aku itu penuh darah. Terus ada belatungnya. Di situ aku teriak, mundur 1000 langkah. Kamu siapa? Aku bilang gitu. Langsung dia bilang, Mas, jangan kemana-mana, di sini aja, temenin Neng. Enggak, kamu siapa? Gitu. Udah, ikut Neng dari sini. Kamu siapa? Dia ketawa pas aku baru sadar. Tangan aku udah penuh darah. Tatonya dia bilang aku kuntilanak sini. Baru di situ aku sadar, lari langsung ngibrit. Dan sampai di bedeng aku ngobrol. Sebelum ke bedeng itu ketemu tuh security. Kenapa lo? Itu gue habis ngelihat Kunti. Anjrit, di lantai 11 ada Kunti. Tadi perasaan lo ngobrol sendiri ke atas gitu, gak ada siapa-siapa. Serius lo? Kenapa lo nggak bilang? Enggak, kirain gue lo lagi ngigo gitu. Kan di sini banyak tukang-tukang yang ngigo. Ya udah tuh, lo bego, lo tolol lo. Aku bilang gitu. Bang, lo besok-besok kalau ngeliat gue aneh, panggil gitu. Kayak orang kesirep Bang Ale. Tuh kejadian. Terus aku lari tuh. Udahlah, jangan banyak bacot, gue pulang. Sampai di bedeng aku udah panas dingin kan. Udah cari teh manis anget, udah minum. Jantung masih duk gitu kayak duk. Terus udahlah, aku langsung pakai HT ngomong, "Bos, aku nggak lanjut lagi ya ke storing. Tapi anak-anak udah makan kok, semuanya beres, semuanya pekerjaannya." Ya udah. "Lo kenapa?" katanya. "Enggak, habis ngeliat sesuatu." "Kak, lo emang dari mana?" "Lantai 11." "Kan udah gue bilang jangan ke lantai 11 gitu. Lo nakal banget." "Oh iya, bulan depan kita ada mau pengecoran, kayaknya bangunan gedung IS kayaknya mau dibangun deh gitu, Cor. Gue minta cariin tukang ya yang bisa bantuin besi-besi." Ya, aku bilang tuh sama bos, "Udah, tenang aja bos, beres semuanya." Ya udah, beres ya, yakin ya. Terus subuhnya itu bos aku datang, pegang badan aku anget, aku ngigo, masih ngigo nggak jelas gitu, masih teriak,
takut gimana, jauh-jauh aku ngigo gitu sampai ditepakin tuh sama mandor, ditepakin. Pas udah ditepakin itu baru sadar, minum lah. Kenapa? Enggak, gue ngelihat kuntilanak. Lah tadi security bilang, kata lu tadi malam abis ngelihat kuntilanak. Bentuknya kayak gimana? Udahlah jangan ngomong lagi, gue bilang gitu. Lu bego lo, pak, nanyanya yang kayak gitu. Jadi aku ngobrol sama pelaksana udah kayak biasa, karena kan udah kayak temen, kayak aku sama Bang Ale lah. Lagi apa kabar Bang Ale, lu gimana sih gitu. Jadi lu biasa lah lo gue. Terus lo nggak tahu kejadiannya, tangan gue merah berdarah. Apaan, kata security, lu cuci tangan kayak jijik gitu. Benar, banyak belatung, gue bilang gitu. Bang, emang sebenarnya ini bangunan tanahnya kosong udah lama. Konon kabarnya sih ada sumur katanya di sini. Katanya banyak penghuninya. Bener atau enggak gue nggak tahu. Soalnya gue udah masuknya juga sama kan sama lo, udah bangunan satu udah jadi. Ya udah, gue nggak mau tahu ya. Lo cariin tukang tapi yang bisa ngurusin besi-besi terus untuk pengecoran. Lo cari deh dari kota mana, kayak kalau perlu gak usah nyari lagi, yang ada aja yang mereka harusnya dipulangin. Lo tanya bisa nggak lo kerja serabutan gitu. Ya udah bos, itu masih setengah nggak sadar tuh ngobrol. Ya udah, rokok dulu sana. Apaan? Gue bilang, gue kan nggak suka rokok. Udah gue ke bawah ya bos, cuci muka. Ya udah cuci muka. Oh iya jam 7 lu jangan lupa ya ngurusin absensi. Anak-anak mau gajian kan. Udah tuh. Terus teman-teman bilang, Za, gajian ya? Tadi gue nggak sengaja denger katanya dari perusahaan mau gaji kita ya semua. Ore, ntar kita nongkrong ya. Itulah awal aku kenalan sama anak-anak ini. Udah lah, dari beda lah ya. Udah. Terus aku ngobrol tuh selang hitungan bulan, bukan hitungan bulan, minggu lah ya. Udah, terus masuklah bulan besoknya. Tapi sebelum bulan besoknya itu yang dibutuhin untuk cor-coran, dia butuh 4. Tapi nyarinya yang kelahirannya Jumat Kliwon. Aku gak pikiran macem-macem lah Bang Ale ya. Udah tuh, gue nyantai kayak kerja biasa aja gitu. Biasa nyantai, udah. Terus kita kayak sama teman tiap minggu nongkrong bareng. Terus sambil dikenalin ke keluarganya lewat by phone. Dulu kan masih 2018 itu kita udah mau masuk 2019 kan, malam tahun baru. Pas itu kejadiannya di 2019. Nah, di 2019 itu adalah salah satu bulannya itu bermakna banget sama aku. Kejadian, ada sesuatu kejadian yang mau aku share ke Bang Alek nih, ke tim. Nah, sebelum itu kita itu diliburin Bang Alek. Nah, kita diliburin 2 hari. Udah tuh, udah gajian, libur, kita seneng dong. Pas hari kedua, sebelum mau masuk hari kedua itu malamnya, aku dapat kabar nguping ya. Jadi pelaksana ngomong, 4 orang siapa nih buat cor. Terus mereka ngomong, salah satunya aku nggak terlalu tahu ya, ngomong gini, udah dapat katanya dari timnya Eza 2. Terus aku mikir 2. Terus aku nguping lagi, Jumat Kliwon kan, yang satu oknum. Tapi oknum yang satu ini aku nggak tahu siapa orangnya. Gak pernah ada di kantor. Maksudnya di proyek itu gak pernah. Terus di kantor pusat aku dulu kerja, kan sebelum dibawa ke proyek aku kerja di kantor pusat. Gak tahu ini siapa orang. Dia kalau tiap datang ke proyek pakai bajunya hitam tapi kayak jubah orang sholat, kayak pastor gitu lah ya. Terus gitu, jubah kayak, kalau cewek dibilangnya kaftan ya, kayak gitu. Udah tuh pakai.
Terus ininya gelangnya gede Bang Ale, kayak tasbih tapi tasbih nggak normal, ngerti nggak Bang Ale? Gede gitu. Gede-gede gitu ya. Terus dia pakai kalung. Kok orang kerja di proyek pakai kalungnya kayak tasbih tapi gede-gede gitu. Aku nggak berpikiran dia itu siapa gitu. Udahlah, aku anggap angin lalu. Mendadak di hari kedua itu sebelum kejadian sorenya kita dikasih acara, kan itu pergantian tahun ya Bang Ale. Pergantian tahun kita dibeliin ikan ada 7 macam, terus dikasih udang. Jadi kita malam tahun baru itu bakar-bakaran. Udah tuh ngobrol lah si pelaksana ini. Ja, ini orang kemana? Temen lo yang 2 orang itu lagi di toilet. Kan itu habis bakar-bakaran, maksudnya lagi rapiin. Panggilin deh gitu. Yang satu lagi sholat, Pak, gue bilang gitu. Besok dia harus bantuin ngiketin tiang pancang. Tiang pancang apa Pak? Aku nanya dong. Gue gak berpikiran itu tepatnya, kalau gak salah mau malam Jumat deh gitu. Terus udah tuh, udah yakin kan lo itu KTP-nya lo udah lihat kan, Jumat Kliwon kan? Gak tahu, cuma dia tulisnya kalau gue cek hari Jumat Pak, tapi Kliwonnya nggak tahu. Tapi kata orang kantor katanya dia kelahiran Kliwon. Iya mungkin Pak, emang gue ngecek KTP orang, gue bilang gitu. Gue juga Jumat Pak gitu. Gue tanggal 9 Januari Pak, Jumat, tapi gue nggak tahu Jumat apa ya, gue bilang. Jumat Wage kek, Jumat apa kek, gue nggak mikirin gitu. Gak, gue gak milih lo, cuma dia doang. Lo itu prinsesnya perusahaan katanya. Udah tuh gue itu dibilang maskot lah ya, ngurus-ngurusin semuanya. Udah lo seksi sekali kata dia. Udah tuh seksi sekali maksudnya. Iya lo nulis aja yang absenan. Ya udah gue ke toilet dulu ya. Panggil lah ya itu orang. Udah tuh. Terus aku mikir di warung itu, kan ketemu di warung. Terus, Bude minum dong. Gue lah lu tadi abis makan bakar-bakaran enak. Gue Bude cuma ngobrol tuh sama ibu warung tuh, nyantai. Si pelaksana ini pergi ke toilet. Udah tuh, pergi ke toilet. Aku bilang, terus Bude si itu sholat kan? Sholat atau pengajian? Pengajian deh. Udah tuh pengajian. Yang satu mana? Ada di lantai 4. Dia tidur. Lo panggilin aja. Emang perlu? Enggak. Itu katanya sih besok suruh kerja katanya. Ya udah, lo mau ngopi atau mau ngeteh nih? Oh ini aja deh, ngeteh aja. Udah ngeteh. Es teh manis ya, biasa. Udah tuh gue minum. Biasa tuh gue minum nyantai. Terus Laksana ngomong, jangan lupa ya, kasih tahu ya mereka ya, 2 orang itu ya. Besok gue balik lagi ke bedeng nih, ya. Soalnya besok harus pengecoran dan itu tiang pancang harus kenceng. Pak, itu butuh berapa orang? 4. Aku nggak berpikiran macem-macem. Oh 4. Tapi bapak perlunya 2 orang tadi. Ada udah 2 orang dari bedeng lain. Gak usah tahu loh katanya. Ya udah tuh nyantai. Aku nyantai kayak nggak punya dosa. Masuklah ke dalam. Habis ngeteh tuh masuk sekitar jam 8. Aku nggak nonton acara dangdut. Zaman itu masih ada pemilihan dangdut di Ikan Terbang lah, stasiun TV. Nonton. Lo nggak nonton ini dangdut? Itu lo ada jagoan lo. Bodo amat gue udah ngantuk, gue bilang gitu. Tadi habis bakar-bakaran. Iya lo makan sampai 3 kali, rakus lo katanya gitu. Makan nasi, hati-hati lo gula. Ya udah, zaman dulu itu masih gemuk kan. Sekarang kurus lah. Karena kerjaan nggak terlalu banyak. Kalau dulu kan duit ngalir kan, gajian tiap minggu lumayan kan. Udah tuh naik ke atas. Bro, bangun dulu. Gue lagi ngantuk, kata temen aku. Udah tuh, itu masuk jam 8.30 malam.
Jam 8.30 aku ngobrol. Si Jambrong kemana? Kan lu tahu ngaji. Tadi bilang mau ngaji. Udah tuh ngaji. Sebentar lagi pulang. Pasti jam 9 jam 10. Pengajian biasa di masjid belakang. Kan di musola tuh di masjid. Karena kan daerah itu ada masjid yang tua di daerah Jakarta. Udah kesana cuma berapa langkah aja lah ya, udah tua. Terus dia pulang pengajian sekitar kata temen aku bilang pulang jam 10. Ternyata dia pulang jam 12. Bang, lu capek nggak habis pulang ngaji? Enggak. Kenapa? Enggak, gue mau ngobrol. Ngobrol apa? Kayaknya serius, kata dia. Sekalian nih gue juga mau ngobrol sama lo. Kenapa lo tumben mau ngobrol sama gue? Jadi temen aku ini dua-duanya udah nikah, Bang. Udah nikah, Bang Ale. Dua-duanya udah nikah. Si Benny anggap aja kita bilangnya Benny, yang satu Japra. Udah nikah. Masih nikah muda lah. Umurnya sekitar, mereka baru 19 tahun. Aku yang paling tua lah di situ. Karena dia pendidikannya nggak lanjut, udahlah dia larinya ke tukang semberautan. Terus aku ngobrol tuh, capek nggak? Gue pesenin kopi nih, ngomong warung belum tutup. Udah buat lo, khusus lo, gratis, nggak usah masuk bon. Kan kita biasa kasbon ya, maksudnya di warung kasbon. Boleh deh, kata dia, ngopi. Ya udah sambil ngerokok, mereka ngerokok. Ya udah teriak tuh dari lantai 4 karena kan bedeng kan los, ke bawahnya los kan. Bude, ini ya kopi hitam 2. Rokok lo apa? Mild. Ya udah mild. Mild ya. Ya udah mild ya. Udah tuh mild. Aku pesenin dua-duanya mild. Kayak orang nggak punya dosa aja aku. Udah mereka minta aku kasih. Kenapa? Kata dia. Udah tuh datang tuh. Bude, makasih ya. Iya. Kok kalian kayaknya kali ini bertiga kayaknya serius banget deh gitu. Enggak, Bude, biasa aja. Yang satu sambil metik gitar. Ya udah makasih ya Bude, biasa atas nama Eja ya. Ya udah turun Bude, cukup. Bude ngantuk tahu gara-gara lo sini. Udah jam 12 lagi lo pesen makanan. Padahal udah closing, kata kasarnya warung itu udah tutup gitu. Cuma demi aku kadang-kadang kan jam 12 malam itu masih kelaparan kan. Udah tuh, padahal uang cash masih ada, bisa jajan di luar kan. Nggak mau aku, jadi ke bedeng aja, makan di bedeng karena makanannya enak kan, cocok di lidah aku. Udah, makasih ya Bude. Iya. Ngantuk sambil turun tuh Bude, cukup. Udah, yang lain pada udah tidur. Gue mau ngobrol, kata dia. Gue bilang gitu, ngobrol apa? Kata yang satu jawab. Dia udah bahasa Jawanya udah masuk ke Indonesia. Apa? Kata dia. Enggak, gue mau ngobrol serius nih. Besok kalian kan harusnya pulang nih. Pulang kan ke kota Cirebon, ya kan? Iya, emang kenapa? Boleh nggak? Gue minta tolong aja. Kalian diperpanjang sama perusahaan, tapi lo nggak ikut subkon, tapi langsung ke pusat jadi karyawan tukang. Ya udah, oke, kata dia. Oh iya, gue mau ngobrol. Yang satu ini yang pulang ngaji ini kayaknya ngobrolnya serius. Emang kenapa Japra lu tumben ngobrol? Badan gue kayaknya kurang enak deh. Tapi gue butuh duit. Itu kerjanya jam berapa? Katanya sih storing. Besok kan masih kita libur. Aku bilang gitu. Ya udah, libur ya. Kan besok malam Jumat, kata dia gitu. Iya ya, malam Jumat ya. Iya. Tapi gue pulang pengajian. Nggak usah deh, kata dia. Nggak usah pengajian deh. Terus dia cuma ngomong itu. Malam itu dia ngomong gini, yang si Japra ini ngomongnya serius udah.
Terus yang satunya juga ngomong, Ja, gue juga mau ngobrol sama lo serius. Ngomong apa? Gue bilang gitu. Tapi lu jangan marah ya. Apaan sih? Gue bilang gitu. Nyantai aja. Gue bilang gitu. Lo juga gue nyantai gitu. Lo kayak orang baru deh. Gue udah nganggep lo kayak keluarga sendiri. Dan emak gue sama bapak gue di kampung udah nginget. Udah ini. Kita kan di Jakarta kayak merantau kan. Udah nyantai aja. Udah tuh nyantai. Udah cerita aja ada apa. Si Japra ngomong gini. Sekali lagi gue makasih ya. Makasih buat apa? Aku bilang, sebenarnya kan gue harusnya pulang. Ya. Tapi lo baik gitu, masih mau rekomendasiin gue. Ya kan lo baru selesai nikah. Nikah kan butuh biaya kemarin. Udah habis kan uang di kampung. Iya Ja. Cuma gue bilangnya terima kasih ya. Terus yang satu juga ngomong, iya gue juga bilang makasih ya. Tapi yang aku itu yang kena di hati aku itu si Japra. Ngomongnya gini, Za, mohon maaf ya kalau aku ada salah-salah kata selama aku kerja. Salah di mana? Aku bilang gitu. Kok nadanya jadi kalian jadi melo sih? Yang gue bilang gitu. Enggak Ja, lo itu super baik, baik banget. Tapi orang banyak ngejelekin lo selama kerja. Gue selalu bilang ya, anggap aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Orang tua gue selalu ngomong kayak gitu. Iya, gue minta maaf Ja, serius. Kenapa sih kok jadi melo kalian gitu? Enggak, serius gue minta maaf. Maaf buat apa? Aku bilang gitu. Jadi aku sama mereka itu jadi sama-sama melo gitu. Mereka tidur, udahlah udah malam tidur lah, kopi udah habis kan, yuk tidur yuk gitu. Tapi tidurnya mereka itu malam itu gak seperti biasa. Ja, lo di tengah ya. Kok gue di tengah? Biar lo dapet kipas angin. Kipas ini pasti milik lo. Kalau gue pulang mana mungkin kan gue bawa kipas yang muter di atas, kata dia gitu. Ya aneh deh, kayak gak bakalan ketemu lagi. Gue bilang gitu. Serius udah. Mereka tidur, mendadak aku gak bisa tidur. Malam itu aku berdoa. Kan aku Kristen kan bang. Aku, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada aku. Cuma aku titip ya, temen aku ada apa, mereka minta maaf sama aku. Aku udah memaafkan. Besok pagi ya biasa kita kayak gak. Tapi mereka itu kayak udah kayak orang gak biasa bang. Bang Ale kayak udah beda banget. Aku nggak tahu tanda-tanda orang mau pergi kayak gimana ya. Udah tuh, udah. Tapi mereka masih ngomong. Selesai mandi, Ja, nanti malam kan gue storing, ikut pengecoran. Terus gue kenceng-kencengin coran tuh. Gue minta maaf ya. Ada apa sih? Gue kalian minta maaf mulu. Terus si sorenya itu kita aneh, mereka kayak Ja kita nongkrong yuk ke mall. Mallnya itu kan deket kan, tinggal nyebrang. Yuk kita ke mall, yuk kita nonton. Selama nonton gue mau nonton ini, ya udah nonton itu. Masih ada film ya itulah Joe Taslim apa tuh yang run apa gitu. Udah nonton
Nonton blok udah nonton pulang ngobrol masih ngomongnya minta maaf. Dan maghrib itu Pelaksana datang. Kita baru pulang tuh sorenya. Pulang untung udah makan kan. Temen aku si Japra biasa rajin sholat kan. Sholat pergi. Tapi dia nggak pernah sholatnya di musola. Jadi sholatnya dia kayak di masjid. Masjidnya itu di belakang tapi yang gede tuh bang. Japra lu baru pulang? Iya. Ntar malam storynya. Iya. Tapi sebelum itu kopi dong, kopi. Pesen tuh kopi. Dia bakar rokok. Rokoknya itu bukan rokok kretek, bukan yang bermerek bang. Bukan. Aku lihat sendiri itu bukan kretek biasa. Warnanya coklat banget tapi dari daun. Kan biasanya kalau kretek kan putih ya, kertasnya papernya putih ya. Ini dari daun, gak tahu daun apa. Dibakar, pelaksananya minta duduk di tengah. Aku disuruh minggir. Oke, aku minggir. Udah tuh aku mundur. Karena kan seberang-seberangan bangku kan. Udah aku minggir. Pelaksana minta duduk di tengah. Oke. Japra di kanan, si Bini di kiri. Udah tuh di tengah-tengah lah si pelaksana rokok. Kopinya datang, minum kopi serput, bakar rokok, bunyi tuh masih inget tuh rokok dibakar, ya udah rokok. Asapnya itu kalau orang normal ngerokok kan, gitu kan, tiupnya kan ke depan aja ya biasa ya, tapi dia ke samping. Ke kanan ke kiri. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Udah, tapi baunya itu aneh. Kayak bunga setaman. Rokok itu. Aku nyium. Udah tuh. Nyium. Tapi aku tahu Japra itu lagi kurang enak badan kan. Udah batuk lah. Pasti. Dia rokok juga tapi mendadak ngirup itu batuk. Batuk. Mendadak kayak orang kesirep. Mendadak kan Isya tuh. Kan dia datang maghrib Isya. Nah pas Isya itu mendadak si Japra itu udah gak mau sholat. Udah kayak bleng kayak. Tapi ngomongnya itu kayak ngalur ngidul. Minta maaf terus. Mereka berdua itu minta maaf aja. Tambah yang anehnya lagi, badannya mereka kayak udah kayak gak bertenaga. Udah kayak gak bertenaga. Nanti jam ini ya. Udah lo nyantai aja. Udah tuh pelaksana jam 8 balik. Mereka kan mau storing kan. Harusnya jam 12 tuh kalau storing. Mendadak dipercepat. Jam 11 lewat udah harus nyampe ya. Di proyek. Udahlah jam 11 malam tuh. Oke kata dia. Langsung mengokekkan. Padahal badannya mereka itu sebenarnya kurang fit. Aku tahu. Terus dalam hati aku, ya Tuhan, tadi malam mereka bilang gak enak badan loh. Mendadak dia oke. Ada apa ini Tuhan? Kok biasanya kan kalau orang gak enak badan, gak enak badan, ngomong kan. Udah tuh pelaksana udah selesai. Kok bego dia. Kalau gue sih kalau nggak enak badan bilang ada apa sih Tuhan sebenarnya gitu. Tuhan kasih petunjuk dong ada apa. Kayak Tuhan itu belum ngasih tuh. Terus si yang punya warung suruh aku petik cabe. Karena kan aku nggak ada kerjaan. Lu mau dapat tambahan duit gak buat beli rokok katanya kata kasarnya. Petik cabe dong. Itu waktu itu petik cabe 3 kilo. Udah tuh petik cabe sambil metik gitu sebenarnya. Udah tuh udah selesai pelaksananya balik. Mendadak mereka ganti baju tuh rapi-rapi. Udah minta maaf ke aku. Kenapa sih kalian minta maaf terus? Udah intinya
kalau gue kenapa-napa, lo kasih tahu orang rumah ya. Emang lo kenapa? Kan kerja biasa aja. Udah intinya itu. Udah tuh mukanya udah kayak bias udah. Akhirnya mereka pergi. Udah. Si Bude ngomong, kayaknya nggak beres deh, Jak. Kayaknya nggak beres deh malam ini. Lo aneh nggak? Dari kemarin dia minta maaf terus. Ternyata si Bude juga diminta maaf mereka. Oke. Dan orang-orang situ juga, kenapa sih si Japra sama si Benny minta maaf dulu gitu. Udah tuh, aku berpikiran selang berapa menit dengar kabar kayak gitu, tek. Udah tuh lari ke lantai 4. Lantai 4, bedeng, ganti baju, blek, ambil helm, ambil rompi. Biasa kan persyaratan untuk masuk bedeng kan, sepatu boot udah pakai. APD lah ya. APD-nya pakai, blek udah langsung turun lagi lari. Aku nyusul, tapi nggak ke Uber sama mereka karena udah telat 20 menitan, kayak nggak berpapasan, kayak mereka deples banget gitu jalan. Udah jalan ke proyek, sampai di pintu gerbang itu si security-nya nanya, lo ngapain ke proyek? Ada yang ketinggalan ke 2 hari yang lalu, kayaknya ada yang belum rapiin. Ya udah ke dalam. Itu security udah kayak ngeblank, ngizinin aku masuk tapi udah kayak setengah nggak sadar. Bang, tadi pekerja masuk sini nggak? Nggak tahu deh. Tadi emang ada pekerja ya? Setahu gue malam ini nggak ada pekerja, libur. Ya udah, gue ke ini ya ngecek ya. Ya udah, karena itu yang mau dicor itu East. Jadi gue ke West. West itu kelihatan apa? Kelihatan ke bawah. Aku ke lantai 12. Kelas 11 serem kata kan, karena kemarin kejadiannya di lantai 11 kan beberapa bulan yang lalu. Gue ke lantai 12 naik tangga tuh. Gimana mau naik lift? Lift kan pekerjanya nggak ada kan. Aku nggak ngerti pencet-pencet kan. Udahlah naik. Memang kayak Tuhan itu kayak ngebuka jalan ya, udah naik. Dan posisinya itu aku lupa bawa handphone. Udah sampai di lantai 12, aku ke bawah, ngelihat ke bawah deket lift, tapi kelihatan di East. Oke. Kelihatan banget. Mereka lagi ngiket-ngiket, tapi tiang pancangnya itu yang besinya itu yang buat yang beton itu udah sampai lantai 5, tinggi kan, bentuknya segi 4. Nah, ada orang yang aku yang gak kenal tadi itu, yang pakai baju hitam-hitam berapa hari yang lalu, bukan berapa hari sih, sebulan sebelumnya, yang dia bilang harus dicor nih, udah ada ya, alasannya udah ada dananya, ya udah. Ternyata dia bawa nampan. Bukan nampan tapi beras yang biasa buat itu gabah beras. Tapi itu ada dupa, kembang 7 setamannya, 7 rupa atau setaman lah ya, banyak. Terus ada apa? Nasi kuning, nasi merah, nasi putih, jajanan pasar jadul. Ada. Tapi di tengah-tengahnya itu ada dupa. Dan dupanya itu kalau dibilang baunya, kalau sekarang bilangnya setanggi ya. Kalau dulu aku bilangnya kemenyan. Itu wanginya sampai ke lantai 12. Oh. Padahal jaraknya itu lumayan loh. Lumayan. Dan itu aku pakai kacamata. Karena kan aku matanya minus, kayak Bang Ale juga kan minus. Udah tuh aku ngeliat temen aku itu kayak orang linglung, tapi kerja bener, kayak kesirep gitu. Terus si orang yang bawa dupa itu, yang bawa tapi itu, ngiterin, jadi bentuknya segi 4 di dalam, kencang. Mendadak udah selesai tuh,
Tapi ngiternya itu kayak sesuai jarum jam. Ada 4 kali putaran. Gak sambil baca doa gitu. Kalungnya itu gede. Tapi yang anehnya itu kalungnya ada cabai merah, bawang-bawangan ada. Baru di situ aku baru sadar. Dukun kah? Atau buat oh iya ini bocor pawang hujan kali ya. Aku pikirannya pawang hujan. Udah tuh ngiter. Udah tuh mendadak molen yang kecil dinaikin pakai apa kren. Jam menunjukkan jam 00. Semen itu diturunin. Mereka itu berdiri di setelah udah kenceng di pojok-pojok. Tapi mereka nggak bisa keluar. Tapi diemnya kayak mereka nggak sadar. Pas molen ketiga itu dinaikin, baru mereka sadar. Udah sampai sini. Semennya? Pas ketiga itu molennya mau diturunin, isi semennya itu sampai di sini, baru mereka sadar teriak. Panas, tolong gitu. Terus mereka udah panas, udah nggak bisa apa-apa, bluk cepet. Aku cuma diam 1000 bahasa karena di bawah itu rame. Semua orang kantor ada. Tapi nggak ada yang dengar. Tahu pelaksananya orang dia nyaksiin. Dan kuncennya itu aku baru sadar itu ternyata dukun. Aku masih ingat wajahnya karena wajahnya mereka itu langsung kayak tek sadar dan dia ngeliatnya eye contact, maksudnya mata ketemu mata ke aku. Aku turun cepet-cepet. Turun tapi sambil tadi apa ya? Tuhan tadi apa ya? Terus aku turun. Security ketemu tuh sama security. Bang, lu tadi denger ada yang teriak nggak? Enggak. Ya orang kesiram. Lu kenapa aja? Enggak, gue mau ke toilet. Lari. Aku nggak cerita bahwa ada kejadian. Jadi itu security satu kayak orang dibikin. Aduh ya Tuhan, tolol gitu. Lu denger gak sih tadi ada apa? Itu aku sempet ngomong sampai 3 kali aku pengulangan. Lo lihat gak? Denger gak? Gitu. Enggak, ada apa? Enggak, ya. Aduh, tapi terus aku gimana caranya bungkam 1000 bahasa. Terus sekeliling itu kan luar udah warga ya. Itu kan perbatasan mau ke kampung warga. Aku bingung kan. Lo lihat gak? Denger gak? Gitu. Denger gak? Gitu. Enggak, serius. Ada apa? Terus warung depan. Ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Ada apa-apa. Udah tuh. Udah. Pas aku masuk. Aku keluar. Mereka mau masuk. Tapi aku keluar. Kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Aku takut nanti rame kan. Udah. Aku pulang ke bedeng. Sampai bilang, ya Tuhan, kenapa temen gua gitu? Salah gua di mana? Salah gua di mana Tuhan? Kok gua jadi gimana ya? Gua taunya Tuhan itu tumbal proyek itu gua taunya hewan. Gua taunya sama ini Bang Ale. Taunya kan orang pakai sapi, ya kan, kambing yang serba hitam-hitam kan. Tapi gue gak lihat sendiri. Kirain gue sama ini bohong. Ternyata gue gak lihat sendiri. 4 sekaligus ya. Dan 2 itu temen gue deket. Bang Ale kan bisa ngebayangin.
Mereka teriak, tolong. Dan kata-kata yang terakhir itu yang gue masih ingat, dia nyebut nama gue. Tolong. Itu keras. Tapi orang yang sekeliling itu nggak ada antipatinya. Gue taunya sama ini bohong, maksudnya gue sama ini taunya tumbal proyek itu nggak pakai manusia, tapi gue ngeliat sendiri. Teman gue bilang paling pakai hewan. Gimana banget? Dan gue akhirnya besoknya diizinin tidak diizinin gue pulang. Gue bilang udah besok gue pulang ke Bandung. Waktu itu gue masih tinggal di Rancaikek. Gue pulang mau ketemu orang tua. Dan di bedeng itu gue ngomong, oh, gue sama ini lihat ya. Taunya tumbal proyek itu gue taunya pakai hewan. Gue jadi baru tahu Bang Ale, itu rokok itu sirup. Hipnotis lewat rokok bang. Mah, pulang. Kenapa? Sakit. Iya sakit. Peluk itu gini, cuma aku bilang gini, Tuhan, terima kasih udah kasih aku masih kehidupan. Padahal waktu sebelumnya aku udah nawarin diri ke pimpinan aku aja. Tapi karena pimpinan tahu aku, ternyata aku itu bukan cuma kliwon. Aku baru terselidiki. Udah pulang 3 minggu. Tuh udah kayak orang gila. 3 minggu selama pulang itu aku udah gak tenang. Piskis aku kena dem. Pas jam 8 itu lagi bengong-bengong lihat kaca. Tahu gak Bang Ale? Dari belakang. Jadi kaca. Ini kaca. Belakang. Dem. Satu-satu nongol. Dem. Di belakang. Dan mereka cuma ngomong. Yang dua itu nyebut nama aku. Yang duanya cuma bilang minta tolong. Cuma ngobrol. Tolong. Dan mereka wujudnya, oh, serem banget. Borok, ngerti gak kayak borok? Luka tapi kelihatan tulangnya Bang Ale. Mukanya, muka panas gimana sih Bang Ale? Melepuh gitu ya. Melepuh terus keluar darah dan daging. Tolong. Aku gak tahu itu nyokap kapan masuk. Harusnya pintu kebuka. Itu kejadian jam 8. Selesai Isya, selalu aku kayak orang gila. Sampai nyokap bilang gini, mendadak peluk. Ada apa? Kenapa? Kamu selama di Jakarta ngelakuin apa? Enggak mah, enggak ada apa-apa. Kamu kok kayak orang ketindihan atau apa sih gitu? Aku gak cerita. Nampakin dirinya, ya Tuhan, serem. Sampai aku dibawa ke ustadz, sampai ke pendeta, sampai terakhir aku dibawa ke psikiater. Jadi tiap nampakin diri, aku harus minum obat. Padahal tiap malam itu aku berdoa, ketekan jiwa aku Bang Ale. Sampai detik ini, kadang-kadang mereka masih nampakin. Tapi kalau sekarang ini, mereka nampakin dirinya nggak serem. Sampai akhirnya 3 minggu itu orang tua ngomong, beras habis nggak kerja,
Karena kan aku tulang punggung keluarga. Bapak aku kerja seperautan, bapak tiri aku, mama aku ibu rumah tangga tok. Gak ada beas, itu pasti Bandung udah gak ada beas. Boleh nggak kerja lagi 2 hari lagi deh mah. Ya udah, mama biasa aja kan, jangan lupa minum obat. Kalau ada sesuatu yang minum obat, udah tuh aku minum obat. Tapi pas selang berapa hari, 2 hari mau masuk 2 hari, mendadak malam-malam pelaksana itu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, lo masih ada niat nelfon gue? Hati kemanusiaan lo kemana? Deng. Mereka nongol di depan aku. Aku lagi duduk di samping kasur. Deng, mereka 4-4 nongol. Pak, tahu nggak kejadian berapa minggu yang lalu? Bapak nyuruh orang ngecor. Apa yang dicor? Ya cor bangunannya. Buat ini, tiang pancang. Kalau dibilang itu kayak paku bumi, tapi itu bukan paku bumi, tiang pancang. Buat bangun di tengah-tengah itu sentralnya. Pak, gue itu lihat dengan mata kepala gue sendiri. Mereka ditimbun kan, dan bapak nggak nolong. Aku lapor polisi ya pak. Apa buktinya kamu? Kalau kamu nggak mau kerja is okay. Tapi kalau ini sampai naik, kamu bukan berurusan sama saya aja, tapi sama perusahaan. Kamu mau kerja atau mau kita perpanjang urusan ini? Nyawa kamu lenyap. Aku udah diancam. Mau secara nyata aku lenyapin atau secara tidak nyata. Cuma mereka bilang gini. Bukan mereka, maksudnya yang nampakin diri cuma ngomong, tolong selesain. Kamu kerja saja. Kita akan lindungin kamu. Udah. Mereka itu kayak benteng aku kuat. Kamu itu nggak salah. Mereka yang salah. Kita cuma minta disempurnakan saja. Nggak tahu itu jin atau korin atau apa bla bla bla. Intinya mereka itu nampakin diri cuma minta disempurnakan. Udah. Oke pak, besok aku kerja. Jadi kayak aku konsultasi, otak berjalan tapi kayak konsultasi sama mereka juga. Oke. Udah, aku bilang lusa saya kerja. Langsung aku bilang ke mama, lusa kerja. Udah tuh, lusa kerja. Banyak kejanggalan. Kejanggalan yang terjadi, aku waktu itu kan bangunan IS udah jadi. Tapi aku gak berani ke IS. Terus aku kerja tuh. Udah selesai kerja, penampakan banyak. Dan ada yang mati kesetrum. Jadi tiap kredit macet itu ada aja. Berapa hari kemudian ada yang mati. Oh parah ya. Mereka mencari tumbalnya. Ada yang kesetrum. Ada yang jatuh dari lantai 5. Ada yang ngelihat kunti. Aneh. Tapi anehnya itu sampai 2021 itu finishing. Sampai detik ini masih ada. Sampai katanya pas kasih kunci itu ada beberapa penghuninya ngomong di 2000 bilang ada yang berdarah-darah, ada yang teriak minta tolong, terutama yang banyak itu di IS. Ada yang kepala tapi isi perutnya kelihatan. Tapi banyak kejanggalan yang aneh banget.
Bang Ale di situ. Oke. Nah, setelah ini kan jadi banyak gangguan-gangguan ya, maupun setelah selesai dibangun ya ini si apa namanya Apartemennya. bangunan ini, apartemen ini. Nah, setelah Bang Eza ini masuk lagi ke mana, ke Proyek. perusahaan itu, ke proyek itu, ada tekanan nggak nih dari si pelaksana ini, atau ada dari apa namanya teror atau Ada, tapi dalam bentuk genderuwo. Oke. Pas kejadiannya itu pas aku storing sendiri di lantai 13. Genderuwo itu nyerang di east. Itu nggak ada railing di pinggir lift. Lift itu yang di luar buat nganterin barang, itu nggak ada railing, dan aku dikejar sampai ke situ. Hampir aja aku mau jatuh. Oh. Dan selang berapa menit kemudian si kuncen ini, dukun ini Oke. naik ke atas. Oh, si dukun ini masih di stay di situ, dia nggak Masih pulang. nggak pulang. Jadi kalau tiap ada apa pendapatan kayak bayar gaji karyawan ini, kredit macet lah kata kasarnya, itu mendadak pasti ada kejadian. Entah itu ada yang meninggal, entah itu ada ini, ada itu. Oke. Nah, si pelaksana ini setelah kan masuk lagi nih, otomatis kan si pelaksana ini udah tahu nih bahwa Bang Eza ini adalah saksi satu-satunya, boleh dibilang satu-satunya Iya, saksi. itu sampai dibikin kayak aku itu dikejar-kejar sama tak kasat mata. Oh. Tapi bukan mereka lagi, bukan yang berempat itu. Teror, mereka mengirimkan makhluk halus untuk meneror Bang Eza. Genderuwo itu nyerang, tapi aku udah hampir blok gini. Oke. Tapi untung kaki aku kayak ditarik sama 4 orang itu. Tapi 4 orang itu yang jadi korban. Jadi kayak aku udah ada yang ngebentengin, dan mereka akhirnya itu datangnya udah nggak berwujud serem lagi. Aku cuma bilang, kalau lo mau bantu aku sampai aku kerja, wujudnya yang bagus ya, please. Mereka datang dengan wujud yang bagus. Dan sampai detik ini orang tuanya di kampung itu tetap dikasih duit. Dan akhir 2023 kemarin aku dapat info, karena aku udah gak kerja tuh di 2022. Aku sempat di 2021 itu kerja, tapi proyek itu udah kelar dan aku dikirim ke Semarang. Dan di Semarang udah nggak beres lagi. Udah aku memutuskan udah nggak stop. Tapi di 2023 itu dapat kabar si pelaksana ini pindah kerja, tapi ketahuan warga. Akhirnya sekarang katanya dibawa ke Nusa Kambangan. Oh, si pelaksananya nih. Dapat hukuman seumur hidup. Oke. Tapi yang apartemen yang aku kerja itu sampai detik ini gak ada yang tahu korban-korbannya. Termasuk yang ditimbun itu. Berarti itu nggak dibongkar lagi dong? Enggak. Masih. Berarti ini kasusnya Belum terungkap. belum terungkap. Oh. Oke. Gue merinding loh. Iya, sampai sekarang. Dan itu dengar kabar dari yang beli apartemen situ, harusnya kan awal-awal pas kita kasih kunci lumayan full ya. Ya. 2 tower itu east west itu lumayan. Udah tuh mendadak sekarang dengar kabarnya cuma 35%. Lantainya itu harusnya ada 40 lantai, sekarang cuma 38. Duanya dibuat apa nggak tahu. Oke. Tapi yang penjual apa yang warung itu si siapa? Bude tadi ya? Bude itu berarti dia tahu juga nih, saksi juga. Enggak, dia kan beda Udah beda. ceritain. Enggak, aku nggak cerita. Enggak jadi cerita ya tadi. Enggak, soalnya kalau aku cerita ya Bude nanti keceplosan, aku juga. Iya. Itu aja pas aku balik kerja aja aku mau dibunuh. Sampai detik ini masih dibunuh. Oh, masih dicari-cari. Cari sama dukun itu. Aku cuma ngingetin ke penonton yang di rumah,
hati-hati aja, terutama yang umurnya masih muda dan kelahiran Jumat Kliwon. Itu yang bakal Iya, diincar untuk dijadikan tumbal. iya. Rata-rata yang jadi korban itu di bawah umur 20 tahun. Oh, gila, masih muda-muda banget ya. Masih muda Bang Ale. Coba aja Bang Ale kalau ada keluarganya kayak gitu. Aduh, kesel banget. Ditimbun Bang Ale. Itu beton, semen betonnya nggak ada campuran pasir sama apa? Batu kerikil. Real semen, panasnya kan kayak gimana Bang Ale? Tapi ini tapi kenapa Bang Reza sampai Bang Eza atau Bang Reza sama aja ya? Sama aja. Nah ini nggak ada niatan untuk melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib? Nggak berani, soalnya pemiliknya kan orang pernah berkuasa di. Oh iya. Kan orang kaya kan, semuanya bisa. Betul. Cuma kita untuk penonton yang nonton ini, jejak backpacker, hati-hati aja, terutama yang kerja di pertukangan, jiwa-jiwa tukang kuli itu, mau kerja apapun tetap waspada aja, terutama kalau masih muda. Kalau tua-tua ya nggak masalah gitu. Tapi selama Bang Reza kerja di situ, kan sudah waktu libur 3 minggu masuk lagi. Nah selama proses pekerjaan itu masih berjalan, itu masih banyak yang korban-korban lain atau Banyak. hanya cuma 4 itu aja? Banyak, dari bagian listrik ke setrum. Iya tadi ya. Terus ada yang bagian finishing, yang tahu kan, orang kebersihan untuk bersihin kaca-kaca, Ya. tapi cewek jatuh mendadak. Gila. Padahal itu kan kekunci, mendadak kuncinya bisa kelepas. Kunci jendela tahu kan Bang Ale? Iya iya. Kan rolling gini, mendadak bisa kebuka. Gila sih. Padahal itu udah ada railing, tetap aja bisa kayak ketip angin lah gitu. Ya makanya ya teman-teman, walaupun pekerjaan apa aja sebenarnya mengandung risiko ya, entah itu ada tumbalnya atau enggak, tapi selagi kita Mawas diri, percaya. akan adanya Tuhan atau percaya dengan Tuhan kita, agama kita gitu, ya insya Allah sih enggak, semua yang jahat-jahat itu akan jauh ya. Jauh. Benar. Tapi orang tua selalu bilang mau mulai aktivitas apapun berdoa, dan selesai berdoa juga. Makanya aku tetap dilindungi gitu. Sampai aku pas balik juga dikasih rosario sama orang tua. Jadi tetap dijaga gitu. Mungkin karena kuat juga mendalami ilmu agama ya Bang ya. Jadi semua terhindar dengan hal-hal yang Amin. jahat kayak gitu. Buat teman-teman juga di rumah ya, untuk kerja apapun juga itu selalu berdoa kalau mau kerja. Oke, Bang Eja, ada lagi nggak yang mau disampaikan nih Nggak kira-kira? ada, cuma itu aja. Cuma untuk yang kelahiran Jumat Kliwon, Oke. itu hati-hati aja, terutama kalau yang masih di bawah umur 20 tahun. Jangan terlalu royal sama perusahaan, karena kamu bakalan dicari. Oke, wah. Terutama di perkuliahan ya. Iya. Kayak proyek rumah, proyek itu pasti ada, kayak jalanan pasti ada. Oke, Bang Eja, terima kasih berwaktunya. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Eja. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Eja. Terima kasih banyak Bang Eja buat Sama-sama. waktunya ya. Diminum lagi, kayaknya aus banget ini Bang Eja ya. Sampai jumpa.